Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini saya akan menampilkan pernyataan Imam Ibn Taimiyah tentang tahlil adalah amal yang solih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila an rajulin yunkiru ala ahli dzikri yaqulu lahum hadza dzikru bid'atun wa jahrukum fi dzikri bid'atun wa hum yaftadihuna bil Qur'an wa yakhtatimuna thumma yad'una lil muslimin al ahya'i wal amwat wa yajma'una at-tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir wal hawqalata wa yusalluna 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Imam Ibn Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang memprotes kepada ahli zikir berjamaah. Laki-laki yang memprotes tersebut berkata kepada mereka yang berzikir, zikir kalian ini adalah bid'ah. Mengeraskan suara yang kalian lakukan juga bid'ah. Mereka memulai dan menutup zikirnya dengan Al-Quran, lalu mendoakan kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mereka mengumpulkan antara tasbih dan tahmid, tahlil dan takbir, bacaan hauqalah la haula wala quwata illa billah, dan juga sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fajaba al-ijtima'u li dzikrillahi wastima'i kitabihi wad du'a'i amalun salihun wa huwa min afdalil qurbati wal ibadat fil awqat. Kemudian Imam Ibn Taimiyah menjawab, berjamaah dalam berzikir kemudian mendengarkan Al-Quran dan berdoa adalah sebuah amal yang solih, termasuk qurbah, termasuk salah satu ibadah yang paling utama dalam setiap waktu. Kemudian fa fi shahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi fa idza marru biqaumin yadhkurunallaha tanadaw halummu ila hajatikum. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari diterangkan bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memiliki banyak malaikat yang selalu bepergian di muka bumi. Apabila mereka bertemu dengan sekumpulan orang yang berzikir kepada Allah, maka mereka memanggil, halummu ila hajatikum, silahkan sampaikan hajat kalian. Wa dzakaru al-hadits wa fihi wajadnahum yusabbihunaka wa yahmadunaka ila anqal wa amma muhafadhatul insani ala awradin lahu minas sholati awil qiraah awil dzikri awid du'ai tarafayin nahari wa zulafan minal laili wa ghairu dzalik fahadha sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wassolihina min ibadillahi qadiman wa hadithan. Kemudian sampai pada pernyataan Imam Ibn Taimiyah bahwa memelihara rutinitas aurat atau bacaan-bacaan wirid seperti sholat sunat, seperti bacaan sholawat, membaca Al-Quran, berzikir atau berdoa setiap pagi dan sore, serta di sebagian waktu malam dan lain-lainnya. Hal ini merupakan tradisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hamba-hamba Allah yang soleh di zaman dahulu hingga zaman sekarang. Masih terkait pandangan Imam Ibn Taimiyah tentang
bacaan tahlil, tasbih, takbir dan lain-lainnya yang diperuntukkan untuk mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila an qiraati ahlil mayyiti tasilu ilaihi wat tasbihi wat tahmidi wat tahlili wat takbiri idza ahdaha ilal mayyiti yasilu ilaiha thawabuha amla. Suatu ketika Imam Ibn Taimiyah ditanya, apakah bacaan yang dihadiahkan dari sanak keluarga untuk mayit bisa sampai? Membaca tasbih, tahmid, kemudian tahlil dan takbir ketika dihadiahkan untuk mayit, apakah sampai pahalanya atau tidak? Begitulah pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ibn Taimiyah. Al-jawab, yasilu ilal mayyiti qiraatu ahlihi wa tasbihuhum wa takbiruhum wa sairu dzikrihim lillahi ta'ala idza ahdauha ilal mayyiti wa shalla ilaihi. Keterangan dari kitab Majmu'atul Fatawa Ibnu Taimiyah juz 3 halaman 39, Madhabul Mu'allif Hambaliyun. Imam Ibnu Taimiyah menjawab, bacaan yang dihadiahkan oleh sanak keluarga, baik itu tasbih atau takbir dan juga zikir-zikir yang lain, jika dihadiahkan kepada mayit maka itu sampai. Inilah pandangan Imam Ibn Taimiyah tentang sampainya bacaan tahlil, tahmid, kemudian tasbih dan zikir-zikir yang lain, di mana Imam Ibn Taimiyah ini merupakan tokoh atau imam yang menjadi sandaran dari kaum Wahabi. Dengan demikian, imamnya orang Wahabi mengatakan bahwa tahlil, tahmid dan zikir itu pahalanya sampai kepada mayit. Jadi jika kaum Wahabi mengatakan tidak sampai, berarti bertentangan dengan imamnya sendiri. Kemudian berikutnya tentang membaca Al-Quran di dekat kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Al-Hasan bin Sabah Az-Za'farani sa'altu Syafi'iyya 'anil qira'ati indal qabri faqala la ba'sa biha wa dzakara Al-Khallalu 'ani Sya'bi qala kanatil ansaru idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Keterangan dari kitab Ar-Ruh Sahifah 186 hingga 187, karya dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Madhabul Mu'allif Hambaliyun. Artinya, Imam Hasan bin Sabah Az-Za'farani berkata, aku pernah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang membaca Al-Quran di samping kuburan. Lalu beliau menjawab, la ba'sa biha, tidak apa-apa membaca Al-Quran di samping kuburan. Kemudian Al-Khallal meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, beliau berkata, dulu kaum Ansor, apabila keluarga mereka ada yang meninggal, maka di antara mereka selalu mendatangi makamnya untuk membacakan Al-Quran di sampingnya. Jadi membaca Al-Quran di samping kuburan ini hukumnya boleh, bukan bid'ah, bahkan ini merupakan tradisi yang sudah ada semenjak zaman sahabat Ansor. Dikatakan ikhtalafu ila qabrih yaqra'una indahul Qur'an. Mereka riwa-riwi, mundar-mandir, sering mendatangi kuburan daripada keluarga yang meninggal. Mereka membacakan Al-Quran di samping kuburan dari keluarganya. Kemudian tentang pandangan pendiri Wahabi mengenai anjuran membaca tahlil di kuburan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa akhraja Sa'dun Az-Zanjani an Abi Hurairah marfu'an man dakhala al-maqabira thumma qara'a Fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takatsur thumma qala inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahli al-maqabir minal mu'minina wal mu'minat kanu syufa'a lahu ila Allah ta'ala. Wa akhraja Abdul Aziz sahibul Khallal bisanadihi an Anasin marfu'an man dakhalal maqabira faqara surat Yasin khaffafallahu anhum wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanatun. Keterangan dari kitab Ahkamu Tamannil Mauti Sahifah 75 karya Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab An-Najdi. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saat Az-Zanjani meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah secara marfu, barang siapa yang mendatangi kuburan lalu membaca surat Al-Fatihah dan membaca Qul huwallahu ahad dan alhaakumut takatsur kemudian mengatakan ya Allah, aku hadiahkan pahala bacaan Al-Quran ini bagi kaum beriman baik laki-laki maupun perempuan yang ada di kuburan ini, maka mereka akan menjadi penolongnya kepada Allah. Kemudian Abdul Aziz pengarang kitab Al-Khallal meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Anas bin Malik secara marfu man dakhalal maqabira faqara'a surat Yasin khaffafallahu anhum wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanatun, yang artinya barang siapa mendatangi kuburan lalu membaca surat Yasin, maka Allah akan meringankan siksa mereka dan ia akan memperoleh pahala sebanyak orang yang ada di kuburan itu. Ini pandangan dari pendiri Wahabiyah tentang sampainya pahala tahlil kepada mayit. Apabila ada sekelompok Wahabi yang mengatakan pahala tahlil itu tidak sampai, berarti sudah bertentangan dengan pendapat dari pendirinya. Berikut ini pernyataan Imam Ibn Taimiyah tentang orang yang meyakini bahwa amal orang lain tidak bisa memberi manfaat, maka ia telah melanggar ijma' ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikh Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Taimiyah man i'taqada annal insana la yantafi'u illa bi amalihi faqad kharaqal ijma' wa dzalika batilun min wujuhin katsirah. Imam Ibn Taimiyah berkata, barang siapa meyakini bahwa manusia tidak bisa mengambil manfaat dengan amal orang lain, maka ia telah menentang ijma', maka dia telah melanggar ijma' atau konsensus para ulama, dan keyakinan itu jelas nyata-nyata batil dengan beberapa alasan. Yang pertama, ahaduha annal insana yantafi'u bi du'a'i ghairihi wa huwa intifa'un bi amalil ghair. Yang pertama, manusia dapat mengambil manfaat dari doa orang lain. Asani anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yashfa'u li ahli al-mawqif fil hisab, thumma li ahli al-jannati fi duhuliha, thumma li ahli al-kaba'ir fil ikhraj minan nar, wa hadha intifa'un bi sa'yil ghair. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak akan memberikan syafaat kepada ahli mauqif di saat mereka melaksanakan hitungan amal, yaitu dengan memasukkan ahli surga untuk masuk ke dalam surga, pelaku dosa besar untuk dikeluarkan dari neraka. As-salisu anna kulla nabiyyin wa shalihin lahu syafa'atun wa dzalika intifa'un bi amalil ghairi. Landasan yang ketiga adalah setiap nabi dan orang soleh kelak di hari kiamat dapat memberikan syafaat. Ini termasuk mendapatkan manfaat dari amal orang lain. Ar-rabi'u annal malaikata yad'una wa yastaghfiruna liman fil ardi wa dzalika manfaatun bi amalil ghair. Yang keempat, sesungguhnya
para malaikat mendoakan dan memintakan ampunan. Ini pun termasuk mengambil manfaat dari amal selain dirinya. Al-khamisu anna Allah yukhriju minan nari man lam ya'mal khairan qattu bimahdi rahmatihi wa hadza intifa'un bi ghairi amalihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ahli neraka yang tidak beramal kebaikan sama sekali dengan murni dari rahmat Allah semata. Ini termasuk intifa'un bi ghairi amalihim. Dia mendapatkan manfaat dengan selain amalnya. As-sadisu anna auladal mu'minina yadkhulunal jannata bi amali abaihim wa dzalika intifa'un bi mahdi amalil ghair. Yang keenam, anak-anak orang beriman masuk surga dikarenakan perbuatan baik dari orang tuanya. Ini termasuk murni mengambil manfaat dari amal orang lain. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa mayit itu bisa mengambil manfaat atau mendapatkan pahala dari orang lain, baik itu orang tuanya atau selainnya. Itulah pendapat daripada Imam Ibn Taimiyah, di mana beliau adalah merupakan tokoh sentral dari kaum Wahabi. Jadi Imam Wahabi mengatakan bahwa mayit itu bisa mendapatkan pahala dari orang lain. Kalau ada Wahabi mengatakan bahwa pahala orang lain tidak sampai kepada mayit, maka itu bertentangan dengan pendapat imamnya sendiri, di mana imamnya mengatakan bahwa sampainya pahala kepada mayit sudah dikatakan ijma'.